Yang pertama ada alinea pertama, yaitu menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Yang kedua ada alinea kedua, yaitu menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Yang ketiga, yaitu alinea ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Yang keempat ada alinea keempat. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Pokok pikiran pertama. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki persatuan. Dengan kota lain, penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran kedua. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu kausa finalis. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran keempat. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, ada menghargai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan nasional, mengikuti aturan hukum, serta berkontribusi dalam pembangunan negara. Yang kedua, menghormati dan mendukung hak-hak dasar setiap individu seperti hak untuk hidup, berkembang, berpendapat, beragama, berorganisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, menjauhi segala bentuk diskriminasi, intoleransi, atau radikalisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan nasional. Yang keempat, membina hubungan harmonis dan saling menghormati dengan sesama warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau golongan. Yang kelima, mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi.
baik di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Yang keenam, menegakkan hukum dan tata tertib dengan adil dan tanpa diskriminasi, serta membantu menegakkan hukum dengan cara melaporkan atau memberantas tindak tindak pidana yang merugikan masyarakat.